Kerajaan Pajang, dari kekuatan baru di Jawa hingga penyerahan kekuasaan pada Mataram. Kerajaan Pajang adalah salah satu kerajaan Islam penting di Jawa pada abad ke-16. Didirikan oleh Jaka Tingkir atau Sultan Hadiwijaya, Pajang memegang peran sentral dalam melanjutkan pengaruh Kesultanan Demak sekaligus memperluas penyebaran Islam di pedalaman Jawa. Meskipun kekuasaannya tak bertahan lama, Pajang meninggalkan jejak yang berharga dalam sejarah Jawa dan menjadi jembatan penting menuju kebangkitan Mataram. 1. Awal berdirinya Pajang, 1549, setelah wafatnya Sultan Trenggana, Kesultanan Demak mengalami ketidakstabilan akibat perebutan tahta. Pada 1549, Arya Penangsang, pewaris yang sah, berhasil meraih kekuasaan, namun pemerintahannya dianggap brutal. Jaka Tingkir, seorang bangsawan sekaligus panglima Kesultanan Demak dari desa Tingkir, tampil menentang kepemimpinan Arya Penangsang. Berkat kecerdikan dan dukungan dari Ki Ageng Pemanahan serta Ki Penjawi, Jaka Tingkir berhasil mengalahkan Arya Penangsang dalam sebuah pertempuran sengit di Bengawan Sore. Setelah kemenangan ini, Jaka Tingkir dinobatkan sebagai raja di Pajang dan mengubah nama dirinya menjadi Sultan Hadiwijaya dengan mendirikan pusat kekuasaan baru di Pajang. Kini di sekitar Solo, ia menegaskan posisinya sebagai pengganti kekuasaan Demak yang dulu berpusat di pesisir. 2. Pajang sebagai penerus Kesultanan Demak, 1550-an. Sebagai pusat kekuasaan baru, Pajang berupaya meneruskan peran Demak dalam menyebarkan Islam di Jawa Tengah. Di bawah Sultan Hadiwijaya, Pajang menjalin hubungan baik dengan kalangan ulama dan meneruskan tradisi Islam yang telah berkembang di Demak. Melalui diplomasi dan kegiatan dakwah, Islam semakin diterima oleh masyarakat pedalaman Jawa, terutama di wilayah sekitar Pajang. 3. Masa kepemimpinan Sultan Hadiwijaya, tahun 1550 sampai tahun 1582. Sultan Hadiwijaya memerintah Pajang selama lebih dari 3 dekade. Ia dikenal sebagai pemimpin bijaksana yang berhasil mempertahankan stabilitas politik di tengah tantangan internal maupun eksternal. Pada masa pemerintahannya, Sultan Hadiwijaya menghormati tradisi lokal Jawa dan berhasil memadukan ajaran Islam dengan kebudayaan lokal, yang pada saat itu kuat dipengaruhi oleh ajaran Hindu-Buddha. Pajang berkembang sebagai pusat pemerintahan yang mengedepankan harmoni antara adat istiadat lokal dan nilai-nilai Islam. 4. Perseteruan Pajang dan Mataram, sekitar tahun 1575 sampai tahun 1582. Di akhir masa pemerintahannya, muncul perseteruan antara Pajang dan Mataram. Awalnya, Mataram hanyalah daerah kecil yang diberikan oleh Sultan Hadiwijaya kepada Ki Ageng Pemanahan sebagai imbalan atas bantuan dalam mengalahkan Arya Penangsang. Setelah wafatnya Ki Ageng Pemanahan, kekuasaan Mataram beralih kepada putranya, Sutawijaya, yang juga anak angkat Sultan Hadiwijaya. Namun, ambisi Sutawijaya untuk membangun kekuasaan sendiri menimbulkan ketegangan antara Pajang dan Mataram. Pada 1582, terjadi konflik besar ketika Sutawijaya mulai mengonsolidasikan kekuatannya. Ia menggerakkan pasukan Mataram melawan Pajang, yang pada saat itu sedang melemah. Pertempuran ini menandai babak baru dalam persaingan politik di Jawa, dengan Mataram sebagai kekuatan baru yang perlahan mulai menggantikan Pajang. 5. Akhir Kerajaan Pajang, 1587, Sultan Hadiwijaya meninggal pada tahun 1582. Setelah wafatnya, Pajang semakin kehilangan stabilitas. Putra Hadiwijaya, Pangeran Benawa, mewarisi tahta, tetapi pemerintahannya tak bertahan lama karena kekuatan politik dan militer Mataram semakin besar. Selain itu, Pangeran Benawa memiliki sifat yang lebih damai dan kurang ambisius, sehingga ia tak berdaya menghadapi kekuatan Sutawijaya yang kian dominan. Pada tahun 1587, Pangeran Benawa akhirnya menyerahkan kekuasaan kepada Sutawijaya yang kemudian mendirikan Kerajaan Mataram sebagai penguasa baru di Jawa Tengah. Penyerahan kekuasaan ini mengakhiri masa Kerajaan Pajang dan memulai era kejayaan Mataram yang akan mendominasi Jawa selama berabad-abad. 6. Tokoh-tokoh penting dalam sejarah Pajang. Selain Sultan Hadiwijaya, ada beberapa tokoh penting lainnya yang berperan dalam sejarah Pajang. Ki Ageng Pemanahan, sahabat dan pendukung Sultan Hadiwijaya yang diberi wilayah Mataram sebagai hadiah atas bantuan dalam memenangkan pertempuran melawan Arya Penangsang. Sutawijaya, Panembahan Senopati, anak Ki Ageng Pemanahan yang kemudian mendirikan Kerajaan Mataram dan menjadi musuh terbesar Pajang. Pangeran Benawa, putra Sultan Hadiwijaya yang terakhir memerintah Pajang sebelum menyerahkan kekuasaan kepada Mataram. 7. Pengaruh Pajang dalam perdagangan di pedalaman Jawa. Kerajaan Pajang tidak hanya berperan dalam penyebaran Islam, tetapi juga meningkatkan sektor perdagangan di pedalaman Jawa. Pajang berfungsi sebagai penghubung antara wilayah pesisir utara dengan pedalaman Jawa, menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat setempat dan menguatkan koneksi perdagangan antar wilayah. 8.
Peninggalan dan jejak sejarah Pajang. Meski masa kekuasaannya singkat, jejak kerajaan Pajang masih terasa hingga kini, terutama di wilayah sekitar Solo. Makam Sultan Hadiwijaya di Astana Pajimatan, yang terletak di Butuh, Desa Makam Hadiwijaya, adalah salah satu situs sejarah yang masih dikunjungi masyarakat. Peninggalan lain, seperti legenda dan cerita rakyat, turut menyimpan kenangan tentang kerajaan Pajang dan perannya dalam sejarah Jawa. Penutup kerajaan Pajang adalah babak penting dalam sejarah Islam di Nusantara, yang menjembatani kekuasaan dari Demak menuju Mataram. Pajang mungkin hanya berumur pendek, tetapi kontribusinya dalam penyebaran Islam, pengembangan ekonomi, dan pembentukan budaya Jawa Islam yang harmonis tetap memberi dampak besar dalam perkembangan Jawa. Setelah runtuhnya Pajang, Mataram melanjutkan warisan ini dan berkembang menjadi kerajaan Islam terkuat di Jawa, meneruskan pengaruh yang telah dimulai oleh Pajang dan Demak sebelumnya.